Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo dan kedua rekan saya, Dwi Akidatul Syahra dan Putriana Khairunisa. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai instrumen non-tes yang terdiri dari dua pokok pembahasan, yakni definisi serta kelebihan dan kekurangan evaluasi non-tes dan macam-macam instrumen non-tes. Pembahasan yang pertama adalah definisi evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes merupakan salah satu teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran, di mana teknik evaluasi non-tes ini biasanya dipergunakan untuk mengukur suatu hasil pembelajaran yang ada kaitannya dengan soft skill, terutama dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan apa saja yang dapat dikerjakan maupun apa saja yang dapat dibuat oleh peserta didik. Teknik evaluasi non-tes ini juga bermakna sebagai suatu teknik dalam evaluasi pembelajaran yang melakukan penilaian dengan menilai kepribadian dari peserta didik, di mana penilaian kepribadian ini dinilai secara menyeluruh yang meliputi penilaian sikap, penilaian sifat, penilaian tingkah laku, penilaian sikap sosial, penilaian ucapan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tentunya berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi non-tes merupakan jenis dari teknik dalam evaluasi pembelajaran, di mana penilaian dalam evaluasi non-tes ini berfokus pada penilaian kepribadian peserta didik yang berkaitan dengan ranah afektif dan psikomotorik guna memperoleh suatu data evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kelebihan dari teknik evaluasi non-tes ini adalah memiliki sifat yang lebih komprehensif. Maksudnya adalah bisa dipergunakan untuk menilai berbagai macam aspek yang ada dalam diri masing-masing peserta didik, seperti penilaian melalui aspek afektif dan psikomotorik. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari teknik evaluasi non-tes ini adalah penggunaannya yang masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan penggunaan teknik evaluasi tes guna menilai hasil belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan instrumen dalam evaluasi tes yang mudah untuk dibuat serta penggunaannya yang lebih praktis. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam instrumen non-tes. Instrumen non-tes yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah cara mendapatkan jawaban dari narasumber melalui tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini pihak yang diwawancarai tidak mendapat kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek penilaian. Teknik menyusun wawancara yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai selama wawancara. Yang kedua, tentukan aspek-aspek yang akan diungkapkan dalam wawancara. Yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yaitu formulir terstruktur atau formulir terbuka. Yang keempat, buatlah pertanyaan wawancara yang sesuai. 5. Buatlah pedoman mengolah dan menafsirkan hasil wawancara. Kelebihan wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Yang ketiga, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Kekurangan wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Instrumen non-tes yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner juga bisa disebut angket. Kuesioner adalah wawancara tertulis dengan tanya jawab.
Pada dasarnya, kuesioner merupakan pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Teknik menyusun kuesioner. Cara menyusun kuesioner seperti pada tes prestasi belajar, sehingga berlaku langkah-langkah yang telah dijelaskan di muka, yakni dimulai dengan analisis variabel, membuat kisi-kisi, dan menyusun pertanyaan. Kelebihan kuesioner. Yang pertama, dengan angket atau kuesioner, kita dapat memperoleh data dari sejumlah anak yang banyak dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Yang ketiga, dengan angket atau kuesioner, pengaruh subjektif dari guru dapat dihindarkan. Kekurangan kuesioner. Yang pertama, pertanyaan yang diberikan melalui angket atau kuesioner adalah terbatas. Yang kedua, terkadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak, atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan semua. Instrumen non-tes yang ketiga yaitu daftar cek atau checklist. Kita dapat menggunakan daftar checklist untuk evaluasi kinerja. Dengan menggunakan checklist, jika evaluator mampu mengamati standar penguasaan kemampuan tertentu, maka siswa akan mendapatkan poin. Jika tidak dapat diamati, siswa tidak akan menerima nilai. Kelebihan dan kekurangan daftar cek atau checklist. Kelebihannya yaitu, daftar checklist ini lebih praktis bila digunakan untuk mengamati sejumlah topik besar. Kekurangannya, skor hanya memiliki 2 pilihan mutlak. Misalnya, benar atau salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati, baik atau buruk. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen mengenai informasi perkembangan peserta didik, baik secara akademik maupun non-akademik. Secara akademik, mereka dinilai dari skor pengerjaan tugas, yang mana mengatakan bahwa mereka mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan non-akademik umumnya berisi prestasi atau karya peserta didik yang menunjukkan bakat dan minat peserta didik. Teknik menyusun portofolio. Pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio kepada peserta didik. Kedua, guru atau peserta didik keduanya bersama menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Keenam, jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas dokumen bersama tentang portofolio yang dihasilkan. Ketujuh, guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Kelebihan portofolio. Pertama, memudahkan guru meninjau perkembangan peserta didik melalui bakat dan minat. Kedua, memudahkan institusi mengetahui kemampuan peserta didik. Ketiga, mampu membantu peserta didik agar berperan aktif baik akademik maupun non-akademik. Kekurangan portofolio. Pertama, penggunaan yang terbatas karena diharuskan peserta didik untuk dapat menjelaskan presentasi sederhana sebagai bentuk bakat mereka. Kedua, portofolio memerlukan banyak waktu untuk penskoran. Yang selanjutnya, observasi atau pengamatan. Observasi adalah salah satu jenis penilaian non-tes yang dilakukan berdasarkan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan bisa jadi melalui survei ataupun melalui turun lapangan langsung, atau bisa juga melalui angket yang sudah diberikan. Teknik menyusun observasi. Pertama, menentukan tujuan observasi. Kedua, menentukan aspek yang akan diamati. Ketiga, membuat tabel atau daftar pengamatan. Keempat,
menentukan skala penilaian dan penskoran. Kelebihan observasi. 1. Dapat menilai langsung dari perilaku peserta didik, karena pada umumnya observasi itu dilakukan secara langsung. Kedua, membantu melengkapi metode wawancara atau angket. Jadi biasanya observasi itu menggunakan sejenis survei, yaitu angket atau wawancara, dan itu dengan pengamatan atau observasi sangat membantu. 3. Tidak perlu menggunakan bahasa ketika mengamati. Jadi ketika mengamati, kita tidak perlu berkomunikasi dengan apa yang kita amati. Mungkin jika perlu komunikasi, itu pun tidak banyak. Kekurangan observasi. Pertama, harus menjaga kerahasiaan yang diamati. Kedua, jika objek tahu akan diobservasi, maka bisa jadi perilakunya dibuat-buat, seperti kebanyakan yang sering terjadi. Orang yang akan mensurvei atau mengamati sesuatu laporan terlebih dahulu. Kemudian sesuatu atau objek yang akan disurvei atau diamati, dia akan membuat perilaku agar terlihat baik saat pengamatan. Ketiga, observer banyak bergantung pada faktor yang tidak bisa dikontrol sebelum-sebelumnya. Keenam, penilaian teman. Penilaian antar teman atau peer assessment merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Jadi, pada instrumen non-tes yang penilaian teman ini, ada kalanya antar individu atau antar satu sama lain sebagai teman saling menilai. Teknik menyusun peer assessment. Pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Bisa dari perilaku atau pelajaran, dan lain sebagainya. Kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Dan yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala rentang. Keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Kelima, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Kelebihan dari penilaian teman. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi belajar antar peserta didik. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan keunggulan dalam belajar dan saling mensupport antar satu sama lain. Kekurangan penilaian teman. Pertama, peserta didik menilai dengan kurang teliti karena mereka sama-sama belajar. Kedua, hubungan pertemanan akan mempengaruhi penilaian. Jadi, ketika dalam hubungan pertemanan semakin erat suatu teman, maka akan semakin membaik-baikkan apa yang ada di temannya itu. Jadi mereka tidak sesuai dengan metode atau cara, melainkan lebih kepada perasaan. Yang ketujuh adalah skala. Skala ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai, minat, serta perhatian yang disusun dalam sebuah bentuk pertanyaan ataupun pernyataan guna dinilai oleh responden, di mana hasilnya akan berbentuk rentangan nilai yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Alat ukur skala ini biasanya dilakukan guna memberikan suatu penilaian terhadap sikap peserta didik atau bisa juga disebut dengan penilaian kualitatif yang menggunakan bentuk kuantitatif atau skala. Jenis dari alat ukur skala ini terbagi menjadi dua jenis alat ukur, yakni skala penilaian dan skala sikap. Yang pertama adalah skala penilaian. Skala penilaian ini biasanya mengukur perilaku maupun penampilan peserta didik oleh peserta didik lain melalui pernyataan perilaku peserta didik
pada suatu kategori ataupun titik kontinu yang memiliki nilai. Kategori atau titik kontinu ini biasanya diberi rentang nilai dari yang tertinggi hingga ke yang terendah. Rentang nilai ini dapat berupa huruf seperti A, B, C, D, ataupun dapat berupa angka seperti 4, 3, 2, 1. Sedangkan untuk rentang kategori dapat berupa baik, sedang, dan kurang, ataupun tinggi, sedang, dan rendah. Teknik menyusun dari skala penilaian ini, yang pertama adalah menentukan apa yang menjadi tujuan dari skala penilaian, sehingga akan jelas tujuan yang akan dicapai serta apa saja yang menjadi aspek penilaian. Yang kedua, menentukan aspek ataupun variabel yang akan diungkap melalui skala penilaian ini dengan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari dilaksanakannya skala penilaian tersebut. Yang ketiga, menetapkan bentuk dari rentang nilai yang akan digunakan, seperti kategori atau angka. Yang keempat, membuat item-item pernyataan yang menjadi penilaian, di mana item-item pernyataan ini dibuat dalam sebuah kalimat yang singkat, namun memiliki makna yang logis serta sistematis. Yang kelima, menetapkan pedoman dalam menafsirkan dan mengolah hasil atau data evaluasi, yakni hasil atau data evaluasi yang diperoleh dari skala penilaian ini. Kelebihan dari skala penilaian ini adalah dapat digunakan oleh dua penilai ataupun lebih untuk menilai subjek yang sama. Misalnya dalam penilaian membaca Al-Quran, seorang tenaga pendidik dapat membuat satu skala penilaian yang dapat digunakan tenaga pendidik lain dalam mengukur kemampuan peserta didik. Sedangkan untuk kekurangan dari skala penilaian ini adalah adanya perbedaan yang berkaitan dengan indikator penjelas, yakni perbedaan dalam hasil pengukuran dari skala penilaian. Yang kedua adalah skala sikap. Skala sikap ini biasanya digunakan guna mengukur sikap dari peserta didik dengan hasil dapat berupa sikap yang positif maupun sifat yang negatif. Skala sikap ini biasanya dinyatakan dalam sebuah bentuk pernyataan guna dinilai oleh responden, dan pernyataan itu akan timbul sebuah dukungan atau penolakan melalui rentang nilai tertentu. Terkait dengan komponen sikap yang menjadi penilaian adalah afeksi yang berkaitan dengan perasaan peserta didik dalam menanggapi objek tertentu, kognisi yang berkaitan dengan pengetahuan peserta didik mengenai objek atau stimulus yang dihadapinya, serta konasi yang berkaitan dengan kecenderungan berbuat seorang peserta didik terhadap objek tertentu. Mengenai teknik penyusunan dari skala sikap ini, yang pertama adalah memilih dan menentukan variabel afektif yang akan diukur. Variabel afektif yang dimaksud adalah materi apa yang akan dijadikan pengukuran terhadap sikap peserta didik. Yang kedua, membuat item-item pernyataan mengenai variabel afektif yang akan diukur, yakni membuat item-item pernyataan terhadap materi yang akan dijadikan penilaian sikap. Yang ketiga, membuat klasifikasi dari pernyataan positif dan pernyataan negatif, yakni mengelompokkan pernyataan ke dalam bagian pernyataan yang positif dan negatif. Yang keempat, menentukan jumlah gradual atau angka yang bisa menjadi alternatif pilihan. Biasanya, alternatif pilihan ini dapat berupa pernyataan setuju dan tidak setuju. Yang kelima, menyusun pernyataan beserta pilihan jawaban dalam sebuah alat penilaian, yakni menyusun pernyataan positif dan negatif yang sudah diklasifikasikan tadi menjadi suatu alat penilaian. Yang keenam, melaksanakan uji coba. Biasanya uji coba ini dilakukan terhadap beberapa peserta didik. Yang ketujuh, menghilangkan item-item pernyataan yang dirasa kurang baik, yakni mengklasifikasikan kembali
pernyataan-pernyataan yang sudah diujikan dengan menghilangkan beberapa pernyataan yang dirasa kurang sesuai. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian dengan alat penilaian yang sudah diperbaiki tadi. Kelebihan dari skala sikap ini adalah memiliki reliabilitas yang tinggi dalam hal mengurutkan manusia dengan berdasarkan beberapa intensitas sikap tertentu, atau bisa juga diartikan dengan memiliki konsistensi dalam pelaksanaan suatu pengukuran. Sedangkan untuk kelemahan dari skala sikap ini adalah setiap pernyataan yang ada memiliki nilai yang relatif sama, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa saja tenaga pendidik menilai peserta didiknya secara subjektif atau berdasarkan perasaan. Yang kedelapan adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mempelajari seorang peserta didik dengan secara intensif, di mana biasanya peserta didik ini mengalami suatu kasus ataupun permasalahan tertentu. Kegiatan penilaian studi kasus ini seperti mempelajari anak yang nakal, anak yang gagal dalam belajar, anak yang kurang bisa bergaul dengan orang lain, anak yang pandai dalam pembelajaran, serta anak yang pandai yang paling disukai teman-temannya. Di mana dalam mempelajari peserta didik ini dilakukan dengan cara yang khusus. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, seorang evaluator harus mencari suatu data evaluasi yang sesuai dengan pengalaman peserta didik tersebut, baik yang berkaitan dengan lingkungan peserta didik, serta kaitannya dengan variabel-variabel yang berhubungan dengan kasus dari peserta didik tersebut. Teknik penyusunan dari studi kasus ini, yang pertama adalah menemukan serta mengenali peserta didik sebagai sebuah kasus. Maksudnya adalah menetapkan siapa yang memiliki masalah khusus tertentu di antara peserta didik yang bisa dijadikan studi kasus. Yang kedua, menetapkan apa yang menjadi jenis masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik, di mana jenis permasalahan haruslah jenis permasalahan yang perlu mendapatkan sebuah penyelesaian dari tenaga pendidik. Yang ketiga, mencari apa saja yang menjadi bukti. Hal ini untuk meyakinkan bahwa masalah yang dihadapi oleh peserta didik memang benar-benar terjadi. Bukti tersebut dapat diperoleh melalui pengamatan perilaku terhadap peserta didik, menganalisis hasil belajar peserta didik, bertanya kepada teman-teman kelas peserta didik, bahkan juga bisa bertanya kepada kedua orang tuanya guna memperoleh suatu penjelasan. Yang keempat, menemukan sebab-sebab timbulnya permasalahan, di mana sebab-sebab permasalahan ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik tersebut. Yang kelima, melakukan analisis terhadap sebab-sebab timbulnya permasalahan. Hal ini dapat diperoleh dengan menghubungkan tingkah laku peserta didik guna memperoleh informasi yang lengkap terkait latar belakang peserta didik. Yang keenam, menentukan apa saja yang dapat menjadi alternatif dalam pemecahan masalah, di mana alternatif ini dapat diperoleh melalui informasi yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan peserta didik. Yang ketujuh, membicarakan alternatif yang sudah dapat diuji dengan peserta didik secara bertahap, di mana hal ini bertujuan sebagai suatu pemecahan masalah bagi peserta didik. Yang kedelapan, melakukan pengamatan serta pemantauan terhadap peserta didik. Pengamatan dan pemantauan ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi pada peserta didik dengan adanya pemecahan masalah tersebut. Kelebihan dari studi kasus ini adalah subjek yang dipelajari dapat dipelajari dengan secara menyeluruh dan mendalam, karena dalam studi kasus ini hanya berfokus pada satu subjek saja. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari studi kasus ini adalah terkait informasi yang diperoleh yang bersifat subjektif, yang artinya hanya berkaitan dengan individu yang bersangkutan serta belum tentu bisa digunakan untuk kasus-kasus yang sama
pada individu yang lainnya.